Saat ini di Pakistan sedang marak sekali skema dan layanan-layanan sejenis yang menjanjikan keuntungan bulanan. Apakah kita boleh melakukan investasi dan meraih profit melalui skema seperti itu? Dari sekian banyak skema atau layanan sejenis yang ada sekarang ini, semuanya menggunakan sistem riba. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap hutang yang memberikan keuntungan bagi si pemberi hutang adalah riba. Jelas bahwa nasabah yang menitipkan uangnya di suatu perusahaan, dia tidak menyerahkan uang itu sebagai hadiah, tidak juga sebagai amanah, ataupun karena suatu kerjasama bisnis. Karena si nasabah atau orang yang menginvestasikan uang itu tidak mengetahui bagaimana uang yang ia simpan itu akan dikelola. Tidak seperti halnya partner bisnis yang mengetahui tentang pengelolaan uang investasi. Ini prinsipnya seperti semacam hutang, yakni seperti kita memberikan uang kepada perusahaan sebagai pinjaman. Perusahaan tersebut membuat satu perjanjian dengan si nasabah dengan mengatakan bahwa mereka akan memberikan profit per bulan, per 2 bulan, per 6 bulan, per tahun, atau per sekian tahun. Sebuah kesepakatan yang dibuat di awal dengan nasabah bahwa dari uang yang disimpan akan diperoleh keuntungan sekian dan sekian, misalnya setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, atau per sekian bulan, atau per sekian tahun, seperti itu adalah termasuk riba. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis di dalam surat kabar Al-Badr edisi 27 Maret 1903, menurut syariat, definisi riba adalah jika seseorang memberikan uang kepada orang lain sebagai pinjaman untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Segala sesuatu yang bersesuaian dengan definisi tersebut tergolong riba. Karena itu, skema-skema yang marak saat ini adalah sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam itu. Melanjutkan poin itu, beliau bersabda, akan tetapi jika pihak yang meminjam uang tidak membuat perjanjian sebelumnya, dan ketika mengembalikan kepada si pemberi pinjaman ia melebihkannya, maka hal itu tidak tergolong riba. Oleh karena itu, para nabi senantiasa memperhatikan dengan baik hal tersebut. Jika seorang raja mengembalikan pinjaman dengan dilebihkan, dan ketika meminjamkan uang, sang pemberi pinjaman tidak meminjamkannya, disertai niat untuk mendapatkan uang lebih, hal itu tidak termasuk ke dalam riba, melainkan merupakan ihsan, kebaikan dari sang raja tersebut. Para nabi Tuhan tidak meminjam hutang dari siapapun dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk mengembalikannya dengan jumlah yang dilebihkan. Perlu dicamkan supaya orang yang meminjamkan uang jangan memiliki keinginan untuk mendapatkan pengembalian lebih. Adapun jika ia mendapatkan lebih tanpa didasari dengan keinginan, itu bukan riba. Para nasabah menabungkan uangnya melalui program-program yang menjanjikan keuntungan dengan keinginan untuk mendapatkan profit. Jika seandainya ia tahu bahwa ia tidak akan memperoleh keuntungan dari tabungannya, ia tentu tidak akan menabungkannya. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, uang sejenis yang diperoleh dari pemerintah akan dikategorikan sebagai riba jika orang menabung disertai dengan keinginan untuk mendapatkan riba. Namun, jika pemerintah memberikan uang lebih sebagai ihsan, maka hal itu tidak termasuk ke dalam riba. Majelis Ifta telah menyampaikan definisi riba kepada Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu dan telah disetujui oleh beliau pada tanggal 20 Februari 1961.
Definisi riba yang telah disetujui huzur berdasarkan syariat adalah, menurut syariat, yang dikatakan riba adalah jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diperoleh sebagai kompensasi dari uang yang ia tabung itu, dan secara rasional di dalamnya tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kerugian, yang besaran keuntungannya telah disepakati hingga jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk barang atau uang. Definisi riba tersebut telah disetujui oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu pada tanggal 20 Februari 1961. Pernah terjadi juga di mana pemerintah Pakistan mencanangkan poster saving scheme, yakni skema tabungan poster pada lembaga kantor pos dan juga saving certificate, sertifikat tabungan, di mana pemerintah menjanjikan keuntungan atas tabungan uang masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, Majelis Ifta menyampaikan satu rekomendasi kepada Hadrat Khalifatul Masih Tsani dan telah disetujui oleh huzur pada tanggal 9 Agustus 1965. Isinya adalah, setiap kesepakatan keuangan yang sesuai dengan definisi riba, baik itu terjadi antara dua individu atau antara individu dengan negara, statusnya adalah sama dan menurut syariat adalah haram. Kesepakatan poster dan sertifikat tabungan yang berlaku saat itu pun, jika ditilik dari sisi persyaratannya, tergolong ke dalam riba. Corak sistem pinjaman dari pemerintah Pakistan yang diberlakukan saat ini juga termasuk riba. Namun, jika seseorang memberikan pinjaman kepada pemerintah tanpa mengambil riba, hukumnya jaiz atau boleh. Adapun, jika menerima riba tidak dapat dihindarkan, berikanlah uang tersebut untuk keperluan penyebaran Islam.